Kita tahu bahwasanya manusia itu diciptakan dari segumpal tanah, dan dari tanah akan kembali ke tanah. Maka setiap manusia yang meninggal harus dikubur agar menyatu lagi dengan tanah. Di video kali ini, kita akan menceritakan dua kisah yang peristiwa atau azabnya memiliki kesamaan. Kisah yang pertama. Di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang manusia yang ditolak jasadnya oleh bumi. Dan bahkan orang ini pernah menjadi sahabat Rasul. Orang ini dulunya bertugas mencatat wahyu, bahkan ia hafal dua surah Al-Quran, Al-Baqarah dan Al-Imran. Tapi kenapa di akhir hayatnya bumi menolak jasad orang ini? Dan apa yang ia perbuat? Tapi mohon untuk teman-temanku semuanya untuk mendengarkan video ini sampai habis, agar tidak terjadi kekeliruan dan salah paham. Di video kali ini, kita akan mengisahkan tentang jasad sahabat Nabi yang ditolak bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dimuliakan oleh Allah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Ada seorang laki-laki yang berasal dari suku Bani Nazar. Ia ini beragama Nasrani kemudian masuk Islam. Dan ia menghafal dua surah yang sangat luar biasa, yaitu surat Al-Baqarah dan Al-Imran. Karena orang ini pandai membaca dan menulis, maka ia dijadikan sekretaris Nabi Muhammad SAW yang bertugas mencatat wahyu yang diucapkan Nabi SAW. Karena Nabi SAW adalah seorang yang tidak bisa baca tulis. Kemudian selang beberapa waktu ia menjadi sekretaris Rasul. Entah mengapa ia murtad dan kembali ke agamanya semula. Dia pun menjadi Nasrani kembali. Karena orang ini pernah menjadi orang penting di kalangan sahabat Nabi SAW sebagai penulis wahyu, maka ketika ia kembali ke Nasrani, ia dipandang tinggi oleh para pendeta-pendeta ahli kitab dan sangat dihormati. Maka ia diberikan kedudukan yang sangat penting karena dia mengetahui rahasia Rasul dan juga para sahabat-sahabat. Kemudian dia berdusta bahwasanya Rasul ini tidak tahu apa-apa. Rasul ini hanya tahu kecuali apa yang ia tulis saja. Orang ini tidak paham bahwa wahyu itu dihafal sama Rasul, Allah letakkan di dadanya. Tapi dia mengaku di hadapan ahli kitab bahwa Rasul tidak tahu apa-apa kecuali apa yang dia sudah tulis. Na'udzubillah. Sungguh berani orang ini memfitnah Rasulullah. Mengetahui hal ini, Nabi SAW berdoa kepada Allah agar bumi menolak jasad orang ini. Dan kita tahu bahwasanya doa Nabi SAW pasti mustajab. Kemudian beberapa waktu setelahnya Allah takdirkan orang ini mati, maka teman-teman sesama ahli kitab menguburkan jasadnya. Subhanallah, bumi menolak jasadnya itu. Setiap dikubur, bumi lemparkan ke permukaan jasadnya, lalu dikubur lagi, maka dilemparkannya lagi jasadnya ke permukaan bumi. Hingga pada akhirnya para ahli kitab ini menyangka, jangan-jangan ini kerjaannya Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Malam-malam mereka gali, kemudian jasadnya diletakkan di atas kuburnya. Lalu untuk yang ketiga kalinya mereka gali lubang yang sangat dalam supaya jangan sampai ada seseorang pun yang mampu untuk menggalinya. Akhirnya kemudian dibuatlah lubang yang sangat dalam, kemudian dimasukkanlah jasad itu ke dalam lubang itu. Dan mereka jaga makam itu. Lalu ketika tengah malam, tiba-tiba jasad itu sudah dilemparkan dari dasar bumi ke permukaan. Akhirnya mereka tahu bahwa ini bukan perbuatan Rasul dan bukan juga perbuatan para sahabat-sahabatnya. Tetapi ini adalah balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia pertama sudah murtad dan yang kedua sudah berdusta atas nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Kisah yang kedua dari Abdullah ibnu Abu Hadrah radhiyallahu anhu. Suatu ketika kami diutus oleh Nabi SAW dalam bentuk syariah. Syariah itu maksudnya pasukan yang tidak diikuti Nabi SAW. Ketika itu Rasul memerintahkan beberapa orang untuk mengecek jalan karena Rasul akan menyerang kota Makkah waktu itu. Dan kelak ketika perang mereka akan tahu jalan mana yang akan dipilih. Akhirnya berangkatlah pasukan ini sampai di suatu tempat di kabilah Izon. Pasukan ini melintas di depan kabilah ini. Di pasukan ini ada seseorang yang bernama Muhallil Alaisi. Di pinggir jalan ada sahabat Nabi Amir al-Azja'i yang sedang duduk-duduk bersama untanya. Kemudian Amir al-Azja'i ini mengucapkan salam kepada pasukan yang lewat ini. Assalamualaikum. Namun pasukan ini tak ada yang menjawab salam ini. Karena mereka tahu antara Amir al-Azja'i dan Muhallil Alaisi ada masalah pribadi dan entah mengapa terjadi keributan antara Amir al-Azja'i dan Muhallil Alaisi. Hingga dari keributan ini menyebabkan terbunuhnya Amir al-Azja'i. Bukan hanya itu teman-teman. Setelah dibunuh, untanya pun diambil oleh Muhallil Alaisi dan diambil juga barang-barangnya. Kemudian mereka melanjutkan tugas dan pulang. Setelah itu, Muhallil Alaisi berjumpa dengan Nabi SAW. Rupanya Nabi SAW telah mengetahui peristiwa ini, dan Nabi SAW berkata kepada Muhallil Alaisi ini, "Benarkah kau yang membunuh Amir al-Azja'i?" Maka dijawabnya, "Ya Rasul, aku membunuhnya karena ini dan itu." Dan dengan berbagai macam alasan, tapi Nabi SAW tahu bahwa Amir al-Azja'i dibunuh dengan cara yang zalim. Sehingga Nabi SAW murka sampai-sampai Nabi SAW mengatakan, "Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni dosamu." Walaupun ini merupakan sebuah riwayat tambahan yang dilemahkan para ulama. Lalu Nabi SAW memanggil keluarga Amir al-Azja'i untuk menanyakan keadilan akan masalah ini. Apakah mereka ingin dibayar diat dengan 100 ekor unta atau ingin melakukan kisos? Karena di hukum Islam sendiri kalau membunuh hukumannya ia harus dibunuh. Maka sepakat keluarganya untuk dibayar dengan 100 ekor unta. Dan terjadi perdamaian antara keluarga Amir dan Muhallil al-Alaisi ini. Dikiranya setelah perdamaian ini Nabi SAW tidak akan mempermasalahkannya lagi masalah yang sudah terjadi itu. Hingga Muhallil Alaisi sampai datang kepada Nabi dan mengatakan, "Ya Rasulullah, aku minta ampun. Maafkanlah diriku." Maka Rasulullah tetap marah dan mengatakan, "Pergilah, Allah tidak akan mengampuni dosamu." Sahabat beriman yang dimuliakan oleh Allah, Imam At-Tabari mengatakan dari kisah ini, akhirnya Allah wafatkan Muhallil Alaisi ini di zaman Nabi SAW. Sehingga akhirnya ketika ia hendak dikubur dan dimasukkan ke liang lahat, maka bumi melemparkannya jasad ini. Lalu dimasukkannya lagi, dan untuk kedua kalinya jasadnya dilemparkannya lagi. Menandakan bahwasanya bumi enggan untuk menerima jasad dari Muhallil Alaisi ini. Akhirnya terpaksa jasadnya dilempar di antara dua gunung, kemudian dilempari dengan batu. Maka begitulah metode cara penguburan Muhallil Alaisi ini. Dan Nabi SAW berkata, "Sesungguhnya bumi itu tidak menerima manusia yang jauh lebih buruk dibanding Muhallil Alaisi ini." Sahabat beriman yang dimuliakan oleh Allah, jadi begitulah kisah tentang Muhallil Alaisi ini. Jadi walaupun sebagian dari riwayat ini bersifat lemah, tapi ada beberapa juga yang riwayat ini sifatnya sahih. Darah seorang mukmin itu sangat-sangat berharga dalam Islam. Karena sebagaimanapun darah seorang mukmin lebih berharga dibandingkan dengan dunia dan seisinya. Kalaulah seandainya ada orang yang menghancurkan Ka'bah,
Sekeping demi sekeping itu jauh lebih berharga nyawa seorang mukmin daripada hancurnya Ka'bah. Ini memberikan gambaran begitu berharganya nyawa seorang mukmin. Sahabat beriman yang dimuliakan oleh Allah, jadi itulah kisah tentang sahabat Nabi yang jasadnya ditolak bumi. Semoga kisah ini bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf ataupun keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.